Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita kembali memuji Tuhan dalam ibadah Minggu, ibadah sekolah Minggu. Kita bernyanyi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan titah pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan Agustus tertulis di Yesaya pasal 56 ayat 9b sampai 10. Kita membaca bersama-sama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau memberkati kami Tuhan dalam ibadah sekolah Minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, adik-adik sekalian. Ketika Yesus dan murid-muridnya pergi untuk memberitakan firman Tuhan ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea,
Yesus bertanya tentang siapa dirinya. Ini sangat penting karena memang kalau bagi mereka Yesus adalah teman, maka mereka tidak akan bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau misalnya saya bertanya kepada adik sekalian, yang saya pegang ini apa? Kalau misalnya dibilang buku, betul, ini adalah buku. Kalau misalnya kita bilang ini adalah Alkitab, ya, ini adalah Alkitab. Dan kalau kita katakan juga ini firman Tuhan, lebih benar. Karena memang kalau kita mengatakan ini buku, maka bisa kita coret-coret. Kalau kita katakan ini Alkitab, bisa kita bawa. Tetapi kalau kita katakan ini adalah firman Tuhan, maka kita akan menjaganya, membacanya, dan menghidupinya. Demikianlah untuk murid-murid. Yesus bertanya, siapa aku? Ada yang berkata, seorang dari nabi. Padahal, Yesus itu bukan nabi. Atau Yohanes Pembaptis. Padahal Yesus itu bukan Yohanes Pembaptis. Nah, orang tadi memiliki pengenalan yang salah kepada Yesus. Jadi wajar kalau banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, menurut adik-adik, siapa Yesus itu? Apakah dia teman? Apakah dia manusia biasa? Apakah dia Tuhan? Nah, Amang akan bertanya kepada kakak guru sekolah minggu, siapa itu Yesus bagi dia? Nah, kita panggilkan kepada Kak Loren. Nah, Amang akan bertanya kepada Kak Loren. Menurut Kak Loren, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah juru selamat. Kenapa Loren mengatakan Yesus adalah juru selamat? Karena Yesus itu mengajarkan kita tentang kebenaran dan menyelamatkan kita di dunia ini. Jadi menurutku Yesus adalah juru selamat. Oke, terima kasih Kak Loren. Jadi menurut Kak Loren tadi bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena memang Yesus mengajari firman Tuhan kepada kita. Demikianlah seorang gembala yang baik. Pernah dengar seorang gembala yang baik? Gembala yang baik tahu apa tugasnya dan tahu apa yang dia lakukan. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Tetapi gembala yang tidak baik akan pergi ketika serigala datang. Nah, adik-adik sekalian, Yesus adalah juru selamat bagi kita. Sehingga kita selalu berdoa dan memujinya. Sama seperti kita. Siapa kita? Mungkin kita contohkan seorang anak sekolah minggu, si Willy. Si Willy di rumah siapa dia? Dia adalah sebagai anak. Di gereja dia sebagai anak sekolah minggu. Di sekolah dia sebagai siswa. Jadi kalau misalnya di rumah dia masih disuapi makan, di gereja tidak mungkin karena dia anak sekolah minggu. Apalagi di sekolah. Di sekolah dia akan lebih mandiri. Jadi kita harus tahu siapa diri kita, bahwa kita adalah anak Tuhan. Jika kita berkata bahwa Yesus adalah juru selamat, maka kita adalah anaknya yang akan diselamatkan. Sehingga anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus akan melakukan perintah Yesus. Anak sekolah minggu yang sayang kepada orang tuanya akan melakukan perintah orang tuanya. Anak sekolah minggu yang sayang kepada kakak abang guru sekolah minggu akan melakukan perintah kakak abang guru sekolah minggu. Oleh karena itu, adik-adik, percayalah selalu kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, firman-Mu dalam ibadah minggu ini. Engkau adalah juru selamat bagi kami. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Kita tutup ibadah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.